Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Memberkati dari Sabes TKJB. Di sini saya lakukan presentasi. 1. Cari informasi tentang Bitwit. Kenapa aspek-aspek dua ini mempengaruhi dalam membangun layanan jaringan? Infrastruktur layanan dibangun. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah infrastruktur komunikasi. Kecepatan transfer data dalam dunia komputer dan komunikasi adalah jumlah data dalam bit yang melewati suatu medium dalam 1 detik. Lebar bitwit atau lebar pita dalam teknologi komunikasi adalah perbedaan antara frekuensi terendah frekuensi tertinggi dalam rentang tertentu. Jumlah pengguna internet di dunia mencapai 4,95 miliar orang per Januari 2022. Kualitas koneksi internet yang fleksibel dan portable bisa dibawa ke mana saja, seperti koneksi melalui telepon seluler, memudahkan berbagai aktivitas seperti pertukaran data, transaksi online, promosi, dan chatting. Mekanisme Bitwit. Jelaskan network Bitwit cavity. Dalam dunia web hosting, Bitwit cavity kapasitas lebar pita diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data, tulis, gambar, video, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Jelaskan network Bitwit consumption. Pengertian dari Bitwit internet adalah konsumsi transfer data yang dihitung dalam suatu bentuk Bitwit per second atau BPS. Jadi Bitwit internet merupakan kapasitas maksimum jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Jelaskan asymptotic Bitwit. Asymptotic Bitwit bagi suatu jaringan adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang mengambil data. Contohnya seperti ukuran besar tidak atas. Asymptotic Bitwit bisanya dikembangkan dari internet sejumlah pesan yang besar ke internet mengukur end-to-end throughput. Jelaskan typical of Bitwit. Bandwidth analog dan digital. Bitwit analog adalah besaran tentang frekuensi dalam suatu hertz di mana sebuah sinyal dapat diperoleh secara akurat. Bandwidth analog ini memiliki ukuran yang lebih rendah daripada bandwidth digital. Bandwidth digital adalah jumlah dari pulsa per detik yang diukur dalam bits per second atau bps. Tipe bandwidth ini menggunakan sinyal digital dalam transmisinya. Ukuran bitwit digital lebih besar atau lebih dari bandwidth analog. Jelaskan internet komunikasi Bitwit. Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati tarif paket data dengan maksimum tertentu. Parameter pengukuran lebar bandwidth. Jelaskan throughput. Throughput adalah jumlah total kedatangan paket yang sukses yang dimana ada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Jelaskan upstream. Downstream adalah istilah yang menunjukkan kepada kecepatan aliran dari komputer lain ke komputer lokal melalui sumber network. Jelaskan downstream. Downstream merupakan kecepatan pada kita mengambil data-data dari server internet ke komputer, misalnya saat masuk ke scan energi browsing dan lain-lain. Jelaskan kecepatan bandwidth. Bandwidth adalah volume maksimum data yang dapat transmisikan melalui koneksi internet, diukur dalam megabyte per detik mbps. Kecepatan adalah tingkat di mana data informasi
atau konten mencapai perangkat Anda, tablet, laptop, smartphone, dan lain-lain dari internet. Ini juga diukur dalam Mbps. Jelaskan internet connecting bandwidth. Bandwidth internet adalah jumlah komunikasi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second atau bps. B. Analisis kebutuhan bandwidth. Besar dan tipe bandwidth yang dibutuhkan. Jelaskan bandwidth capacity. Bandwidth kapasitas lebar pita diartikan sebagai nilai maksimum besarnya transfer data, tulis gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Jelaskan share bandwidth. Share bandwidth adalah jenis jaringan dengan bandwidth tertentu. Sebagai contoh, jika Anda berlangganan sebuah layanan internet dengan bandwidth 15 Mbps, maka 15 Mbps tersebut akan terbagi dengan pengguna lain. Jelaskan dedicated bandwidth. Dedicated bandwidth seperti namanya adalah bandwidth yang didedikasikan untuk pengguna. Dengan paket khusus bisnis, Anda adalah satu-satunya pelanggan dengan jumlah bandwidth tertentu yang dilokasikan bandwidth hanya untuk Anda digunakan. Kualitas koneksi jenis service pada TCP atau IP. Jelaskan itu layanan normal user data dan contoh layanannya. Sistem berfungsi sebagai ngumpul file, tabel atau arsip yang terhubung dalam simpanan berbagai elektronik to George XML. Jelaskan apa itu layanan network management dalam contoh layanannya. Network management system perpanjangan dari NMS adalah sebuah aplikasi atau serangkaian aplikasi yang mengizinkan network energi untuk mengelola komponen independen jaringan di dalam rangka kerja network manajemen jaringan yang lebih besar. Network management system didesain untuk memonitoring, pemeliharaan, dan mengoptimalkan jaringan. Jelaskan apa itu real time dan contoh lainnya. Real time system disebut juga dengan sistem waktu nyata atau komunikasi relatif, adalah studi yang mempelajari tentang perangkat keras hard real-time system dan perangkat lunak soft real-time, contohnya hard real-time, soft real-time, dan firm real-time. Jelaskan apa itu layanan streaming application dan contoh lainnya. Streaming application adalah produser pengiriman suatu konten, apakah dalam bentuk suara atau video, terkompres via internet yang lalu diputar secara live tanpa pengguna perlu mengunduh live lebih dahulu. Itu Amazon Prime Video, YouTube, dan Netflix. Jelaskan apa itu layanan critical data application dan contoh lainnya. Layanan aplikasi berskala produksi atau production service application dalam kondisi down atau mati atau tidak dapat lagi bekerja sesuai tujuan awal untuk kita sebut out of production. Pada saat ini sebuah workaround belum atau tidak berhasil diidentifikasi dan available ISUs yang berdampak pada aplikasi yang menyebabkan output yang diharapkan tidak lagi bekerja, menghasilkan sistem tidak berhasil distabilkan maupun di restart. Jelaskan apa itu layanan network security management, contoh layanannya. Network security atau keamanan jaringan adalah metode yang dilakukan untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah pada suatu jaringan atau sistem.
Firewall merupakan sebuah alat yang menjadi penghalang antara jaringan internet dan eksternal. Jelaskan apa itu layanan network control tarif dan network layanan dan contoh lainnya. Tarif jaringan terhubung dengan paket data yang dibagikan oleh kartu internet pada komputer. Suatu jaringan dapat dikatakan traffic padat atau tinggi apabila banyak host yang melakukan konspir ke server. Di dalam jaringan tersebut, proses pemeliharaan, proses perencanaan, proses administrasi, proses pengembangan jaringan. Jelaskan apa itu layanan DOS prone service dan contoh lainnya. Sebuah serangan denial of service. Serangan DOS adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna, yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Dalam tipe koneksi jaringan biasa, user mengirimkan sebuah pesan untuk melayani autentikasi user yang bersangkutan ke server. Jelaskan apa itu layanan Servenger dan contoh lainnya. Adalah tarif yang dihasilkan oleh aplikasi seperti Catch, Amlet maupun Spec. Aplikasi ini menurut pengiriman paket yang sebaik mungkin, namun sebenarnya kecepatan perlu dibatasi. Faktor yang mempengaruhi QoS, quality of service jaringan komputer. Jelaskan apa itu delay. Delay atau latency merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak atau dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kongesti, atau jumlah waktu proses yang lama. Jelaskan apa itu variation. Jitter delay variation merupakan besarnya nilai variasi dari delay yang pada jaringan. Semakin kecil nilai jitter, maka koneksi jaringan tertentu mempunyai kualitas yang baik. Jelaskan apa itu packet loss. Packet loss adalah paket yang hilang selama proses transmisi ke tujuan. Paket hilang terjadi ketika satu atau lebih paket data melewati suatu jaringan gagal mencapai tujuannya. Jelaskan apa itu paket reordering. Pengiriman out of order adalah pengiriman paket data dalam urutan yang berbeda dari pengirimnya. Jelaskan apa itu Avenger, apparent reads dan good sets. Aspek ini berbicara tentang beberapa alokasi bandwidth atau data akan digunakan user maupun aplikasi. Jelaskan apa itu Densi Harnessing TCP Tension. Aspek ini merupakan memperhatikan mana kala akan menerapkan QoS pada aplikasi yang menggunakan TPC. Komponen yang mendukung QoS, quality of service jaringan komputer. Jelaskan apa itu queuing. Perangkat jaringan seperti switch dan router akan melakukan buffer, dengan kata lain akan menyimpan paket yang diterimanya untuk sementara waktu. Jelaskan apa itu signaling. Signaling adalah semua pensinyalan yang dibutuhkan dalam melakukan pengiriman jaringan telekomunikasi. Arah signaling terdiri dari arah forward dan arah reverse. Jelaskan apa itu classification. Classification merupakan kata serapan dari bahasa Belanda classifier yang mendiri berasal dari bahasa Prancis classification. Menurut ilmu pengetahuan, klasifikasi adalah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Jelaskan apa itu marking. Umumnya
dilakukan sesudah classification. Marking dilakukan dengan memberikan label terhadap keseluruhan paket yang mengalir. Label ini digunakan sebagai panduan untuk menerapkan lakukan khusus. Jelaskan apa itu admission control. Digunakan pada network pada jaringan yang memiliki user, dan user tersebut telah berkelompok pada kelas yang berbeda. Jelaskan apa itu connection control. Transport Control Protocol. Connection Protocol TCP. Connection Protocol merupakan protokol yang telah digunakan secara luas untuk mengatasi permasalahan congestion. Oke, jelaskan apa itu traffic shaping. Traffic shaping digunakan untuk mengatur traffic yang keluar dari interface agar aliran tersebut sesuai dengan kecepatan dari target interface, dan menjamin bahwa traffic memberitahukan ulang kejadian yang dibuat untuknya. Jelaskan apa itu integrate dan differentiated service. Differentiated service and integrated service, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang sampai sekarang belum bisa ditentukan mana yang lebih baik. Untuk alasan praktis, orang banyak memilih differentiated service. Jelaskan apa itu quality of service atau kualitas layanan dalam pengukuran yang digunakan untuk menentukan kapasitas jaringan. Mengenai throughput, delay, dan packet loss. Jelaskan rumus penghitungan throughput dalam memberikan contohnya. Throughput itu sama dengan paket data yang diterima per lama pengamatan. Biasanya di lembaga dengan huruf besar B, bisanya byte per detik akan dinyatakan sebagai 10 MB atau 10 Mbps. Suatu bit adalah 8 bit, jadi 10 Mbps sama dengan 80 Mbps. Jelaskan rumus menghitung rata-rata delay dan memberikan contohnya. Untuk menghitung rata-rata delay digunakan rumus delay rata-rata total delay per total paket yang diterima dari curve data yang telah dilakukan dengan Windsurf. Maka didapatkan rata-rata delay dengan cara penghitung sebagai berikut. Rata-rata delay total paket yang diterima itu 158,305 skon 25.966 dengan 0,0060 skon sama dengan 6 Mbps. Jelaskan rumus menghitung paket loss dan berikan contohnya. Paket loss, paket dikirim data dikurang paket diterima kali 100% per paket layanan yang dikirim. Paket data dikurang paket diterima sama paket dikirim itu dengan contohnya 26.128 dikurang 24.454 dikali 100 per 26.128 sama dengan 6,407%. Switch. Jelaskan apa itu switch. Switch merupakan antiskip berbasis server yang menjadikan fungsi kontrol panggilan perjaringan. Jelaskan komponen software. 1. Media gateway kontrol MCG atau akan single gateway SG, media gateway, media server.
Media Gateway Control MGC atau call agent adalah alumen utama software berfungsi untuk mengontrol semua esensi layanan untuk berkomunikasi. Layanan komunikasi mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain dan membatasi jaringan dengan karakteristik untuk berbeda, yakni termasuk PTNN, PSTN, S7 dan jaringan IP. Signaling Gateway SG menciptakan suatu jembatan antara jaringan S7 dengan jaringan IP di bawah kendali dari MGC. SG hanya mengenai potensial SS7, sedangkan MGC mengenai sirkuit suara yang telah dibangun oleh maksimilitas layanan. Media Gateway berfungsi sebagai elemen transport untuk menentukan tarif trafik dalam jaringan software dan juga mengirimkan atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda seperti PSTN, PLN, IP, H323 dan jaringan akses pelanggan. Application server. Server aplikasi adalah server yang menampung aplikasi. Kerangka kerja server aplikasi adalah kerangka kerja perangkat lunak untuk membangun server aplikasi. Kerangka kerja server aplikasi menyediakan fasilitas untuk membuat aplikasi web dan lingkungan server untuk menjalankannya. Media server memungkinkan Anda untuk membagi jadi dengan perangkat lain dengan kelas yang sama. Jelaskan apa itu software kelas 4. Software yang digunakan untuk lalu lintas antar operator biasanya di kelas 4. Software fungsi utama dari kelas 4 adalah besarnya ukuran routing dari panggilan jarak jauh. Jelaskan apa itu software kelas 5. Kelas 5 software ditandai dengan layanan pertambahan untuk end user dan klien perusahaan seperti IPv6, Virtual Control Service, Scaling and Platform, OS, Growth, Business, dan lain-lain. Fitur dan fungsi software. Jelaskan fungsi switching dan password software. Fungsi switching berkembang untuk menyambungkan dan memutuskan hubungan sementara. Switching mampu menyambung jaringan PSTN dengan jaringan IP dan juga melakukan pengaturan tarif yang berupa suara, data, dan video. Jelaskan fungsi kontrol pada software. Software mampu menghubungkan jaringan PSTN dengan jaringan IP, juga melakukan pengaturan trafik yang suara dan data video. Fungsi kontrol bekerja berdasarkan instruksi pensinyalan yang datang dari luar atau data yang disimpan oleh sentral telepon itu sendiri. Jelaskan fungsi signaling pada software. Signaling yang dilakukan antara MGC menggunakan protokol MH32, 323 dan SIP. Protokol tersebut menjamin bekerja sistem secara optimal. Jelaskan fungsi interface pada software. Software memiliki interface yang bisa disebut dengan application programming interface, disingkat API, yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan servis. Dukungan wajib memiliki perangkat software antara lain. Jelaskan call transport pada software. Call transport adalah sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan
sebuah panggilan telepon ke telepon lain menggunakan tombol transfer. Jelaskan hunting group pada software. Hunting group adalah sebuah konsep telepon yang mengacu pada metodologi yang mendiskusikan panggilan telepon dari suatu nomor telepon ke sebuah grup yang memiliki beberapa saluran telepon. Jelaskan call forwarding pada software. Call forwarding adalah sebuah fitur di mana beberapa jaringan telepon yang memungkinkan sebuah panggil masuk dipanggil untuk dialihkan ke pihak ketiga. Jelaskan convert call pada software. Convert call adalah istilah yang digunakan untuk panggilan telepon yang menghubungkan tiga atau lebih saluran telepon dalam waktu yang bersamaan. Jelaskan abbreviated dialing pada software. Abbreviated dialing adalah layanan yang memungkinkan pengguna dapat memperpendek nomor telepon yang dipanggil sehingga user dapat menyimpan kepemilikan nomor sebanyak 5, 10, 20, sampai 100 sehingga dapat mempercepat proses dialing ke nomor-nomor yang diinginkan. Jelaskan call waiting pada software. Call waiting adalah layanan yang memungkinkan pelanggan dapat mengetahui atau menerima panggilan telepon lain pada waktu pelanggan saat sedang melakukan pembicaraan dengan yang sedang berlangsung. Jelaskan call forwarding pada software. Call forwarding adalah sebuah fitur yang memungkinkan panggilan masuk berdering di beberapa ekstensi seperti telepon kantor, telepon ke rumah, dan handphone secara bersamaan. Jelaskan call line identification percentage (CLIF) pada software. Call line identification presentation merupakan fitur yang memungkinkan pelanggan mengetahui identitas si memanggil. Jelaskan call line identification (CLI) pada service. Calling line identification person adalah service yang memungkinkan untuk memunculkan identitas nomor penelpon, sedangkan kebalikannya, calling identification line adalah sering digunakan untuk menyembunyikan identitas nomor penelpon. Cari informasi beberapa jenis service oleh vendor berbeda dari pasar. Ever system detail for IP server. Intel switch ada from Swift ditunggal untuk bisnis retail, grosir, calling card, dan card shop global. Since Switch adalah protokol standar yang mencakup manajemen gateway, panggilan, serta pelanggan efisien bersama dengan panggilan pemeliharaan dan memantau yang cerdas. Switch memberikan dukungan penuh untuk protokol SID dan kedua dilakukan Ingos. Switch menawarkan pengisi graphics H323 lengkap pada phantom Insulinus dan juga memberikan kemampuan gateway H323 GSX 9000 Open Service Server. Switch memungkinkan sistem Switch untuk berhubung dengan mulus ke sistem paket warisan dunia. Fox Switch atau pertukaran yang digunakan dengan suara atau sasaran yang berfungsi ketika tas tertentu. Deteksi Media Code Switch adalah platform IP di tingkat operator yang dirancang khusus untuk lintas suara atau SMS. Layer System RTM. Layer RTL IMS 5500
101 adalah server per IP yang menyediakan pelancong switch dengan maksimum 1.000 pelanggan dan 10.000 pengguna bersamaan, meningkatkan suara data layanan bernilai tambah dengan kaya menjadi satu sistem tunggal all-in-one. Ini dirancang khusus untuk sistem protokol telepon kelas client sengker menggunakan protokol SIP, menyediakan semua fitur fungsional IP. Oke, sekian dari saya. Kalau ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.